Ini kok fokusnya larinya ke Dan kita Bukan, tadi saya sudah katakan Mas Andi, persoalan Roy Suryo dan Sylvester ini menunjukkan bahwa ada penegakan hukum yang tidak adil. Makanya, kalau mau adil, kami tetap menjalani proses yang di sana. Tapi yang ini dieksekusi juga dong. Jangan ini nggak dieksekusi. Kalau Sylvester hadir nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami minta kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penangkapan. Bang Gofur. Ya. Debat panas antara kuasa hukum Roy Suryo dengan Jokowi Mania membahas tentang eksekusi Sylvester yang tidak dilaksanakan hingga saat ini oleh kejaksaan dan membahas perbedaan hukum antara Roy Suryo dengan Sylvester. Sylvester Matutina yang sudah jelas hakim vonis ingkrah terhadap Sylvester. Akan tetapi tidak dilaksanakan eksekusi oleh kejaksaan. Sedangkan kasus Roy Suryo seakan-akan diburu-buru dan dikebut. Kuasa hukum Roy Suryo tegas, jika saat ini Sylvester tidak dieksekusi, maka di sidang PK nanti, kuasa hukum Roy Suryo minta agar jaksa penuntut umum eksekusi dan tangkap Sylvester. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sedang dipertontonkan satu disparitas hukum, satu kesenjangan hukum. Di satu sisi, klien kami dikejar untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan tadi saya sampaikan, kemarin saksi-saksi juga diperiksa sampai menjelang subuh gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ada seorang warga negara yang hari ini status hukumnya adalah terpidana. Dia pelaku kejahatan. 6 tahun. Ya, dan berdasarkan pasal 268 KUHP, permohonan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi, dan itu juga diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung gitu ya. Kenapa kejaksaan dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kewenangannya diatur di pasal 270 KUHP, yang diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan bahwa terhadap putusan yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, maka satu, kewenangan jaksa eksekusi. Tidak ada negosiasi, tidak ada alasan apapun karena keputusannya udah ingkrah. Ini kan menunjukkan bahwa hampir 6 tahun ini putusannya dikemanakan gitu loh. Dan berdasarkan informasi dari Kepaniteraan Mahkamah Agung, tanggal 20 itu putusan Sylvester berkekuatan hukum 20 Mei 2019, dan tanggal 9 September 2019 salinan putusannya sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, paling lama 30 hari dari Negeri Pengaju ke Kejaksaan itu sudah disampaikan salinannya, dan salinannya itu pasti sudah diterima oleh Kejaksaan dan diterima oleh saudara Sylvester. Pertanyaan hukumnya, dikemanakan itu salinan putusan resmi itu? Ditaruh di dalam laci meja. Kenapa nggak dieksekusi? Karena kewenangan eksekusi terhadap putusan yang ingkrah itu hanya ada pada kejaksaan, nggak ada di TNI, nggak ada di Polri, nggak ada di lembaga peradilan. Dan saya ingin katakan begini, proses hukum saudara Sylvester itu sudah selesai, sudah case close. Ini bukan lagi tentang yuridis, karena semua pembuktian hukumnya sudah selesai. Ya, dan pasal 311 KUHP yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Amar putusannya kan begitu. Sekarang pertanyaan kita kepada jaksa penuntut umum, kemana salinan putusan saudara Sylvester? Kenapa nggak dieksekusi? Ini negara hukum loh. Ini bukan negara kekuasaan. Kalau hukum dirusak oleh aparat penegak hukum, ya mau ditaruh di mana mau negara hukum kita? Baik, di satu sisi kita masih melihat dan kami rasakan bahwa ada upaya kriminalisasi yang dialami oleh para terlapor hari ini di Polda Metro Jaya. Saya ingin ke Polda Metro Jaya. Dari pasal yang diperiksa, dari mulai kemarin sampai hari ini, saya bagi 3 klaster. Kelas pertama adalah delik pencemaran nama baik, diatur di 3 pasal. Pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE. Kemudian klaster kedua adalah berkaitan dengan pengerusakan dokumen elektronik. Diatur di mana? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan klaster ketiga adalah klaster penghasutan. Diatur di dalam 2 pasal, ya, yaitu pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dari 3 klaster pasal ini, pelapornya ada 4. Saudara Bapak Joko Widodo, ya, kemudian ada saudara Lecumanan, ada ade siapa itu, Sekjen Peradi Bersatu, dan kemudian ada Samuel Sewekan, ya. Ini 3 orang bergabung dengan Pak Jokowi, keluarlah klaster-klaster pasal ini. Pertanyaannya, ini perkaranya perkara apa? Kalau kita mau konsisten penegakan hukumnya, ketika ini disebut adalah pencemaran nama baik, maka penyidik harus konsisten karena ini delik aduan absolut. Di mana delik aduan absolut itu, si korban yang merasakan terhinakan martabatnya, dia hanya punya hak hukum untuk melaporkan itu. Apa hubungannya dengan pengerusakan dokumen elektronik, dan apa hubungannya dengan penghasutan? Satu klaster pertama itu bisa kami terima, yaitu 310, 311 KUHP, dan 27A Undang-Undang ITE. Tapi 2 klaster yang lain, pengerusakan dokumen elektronik. Kalau kita bicara pengerusakan dokumen elektronik, seharusnya yang pertama kali mengunggah dokumen ijazah Jokowi itulah yang dilaporkan, yaitu saudara Dian Sandi, karena dialah yang merusak dokumen elektronik itu, ya. Kalau mau konsisten di situ, bukan klien kami ini yang dipersangkakan dengan apa, yang diperiksa dengan pasal itu. Kemudian memang benar sekali, ini sangat menarik sekali. Dian Sandi ini adalah pengupload ijazah pertama kali ya di media sosial. Akan tetapi hingga saat ini sudah dilaporkan juga belum ada
tindak lanjutnya ya teman-teman ya. Dan ini memang ada perbedaan hukum antara kubu Roy Suryo dan kubunya Pak Jokowi. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan klaster penghasutan 160 KUHP. 160 KUHP itu deliknya material. Ada yang menghasut, ada yang terhasut, dan ada akibat daripada hasutan, yaitu berupa perbuatan yang melawan hukum. Siapa yang melakukan penghasutan dan siapa yang terhasut dan apa akibatnya itu kan nggak make sense gitu loh. Ya. Kemudian 28A Undang-Undang ITE. 28A Undang-Undang ITE itu penghasutan yang berhubungan dengan SARA. Loh, penghasutan yang berhubungan dengan SARA siapa yang terhasut yang ada hubungannya dengan SARA? Sekarang kan perbincangan kita soal ijazah. 27A, Bang. Enggak, 27A itu pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. 28 ayat 2 itu hubungannya dengan penghasutan yang berhubungan dengan golongan SARA gitu loh, etnis, ras, agama, dan jenis kelamin. Loh, ini apa? Yang kita perbincangkan ini kan adalah ijazah Pak Jokowi gitu ya. Enggak ada hubungan ini. Dan satu lagi mungkin saya mau luruskan pemahaman hukumnya. Ya, ada teman-teman Pak Sylvester, mungkin juga Mas Andi punya teman yang selalu menyatakan ini sudah daluarsa pemidanaan. Kemon yang menyatakan ini boleh berdebat dengan saya. Pasal 84 KUHP itu menyatakan bahwa daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan. Baca pasal 78 KUHP. Daluarsa penuntutan itu dibagi 3 klaster. Pertama, terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun, di bawah 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya 6 tahun. Oke. Terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun, daluarsanya 12 tahun. Dan terhadap pidana mati, daluarsanya 18 tahun. Ya. Artinya buat kasus Bang Sylvester. Artinya, berdasarkan pasal 78, junto pasal 84 KUHP, daluarsanya ini adalah 16 tahun. Dan belum daluarsa pemidanaan. Ya, nanti daluarsa pemidanaan itu berlaku di tahun 2035. Oke. Dan daluarsa pemidanaan itu dihitung dari mana? Dihitung dari pertama 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau 1 hari setelah dinyatakan buron. Ini kan belum dinyatakan buron. Oke. Ya, jadi daluarsa pemidanaannya nih, kalaupun kita mau merujuk kepada 1 hari setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, nanti dihitungnya 16 tahun. Ini kan baru 6 tahun. Oke. Jadi sangat tidak tepat dan sangat tidak yuridis. Teman-temannya Sylvester yang mengatakan bahwa ini sudah daluarsa pemidanaan, itu nonsen dan itu melanggar hukum dan itu tidak yuridis. Kalau ada yang mau mengatakan ini daluarsa pemidanaan, kemon, baca ulang pasal 84 KUHP dan pasal 78 KUHP. Itu, Bang Mbak. Andi, silakan ditambahkan. Yang mau ditambahkan seperti apa kan? Kalau kita bisa melihat itu kan persepsi kan, masing-masing menjelaskan berdasarkan pasal-pasal menurut keyakinan dia masing-masing. Ya. Penerjemahannya menurut mereka masing-masing. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ya dari Peradi Bersatu itu yang juga saksi pelapor yang menjelaskan. Nah, ini kan konteksnya berbeda ya. Ini dengan Bung Sil ya, ini dengan Roy Suryo. Ini kita harus pisahkan nih. Iya. Ya, jangan dicampur baur gitu loh. Ini kayak campur baur semua gitu loh. Ya. Jadi kan jadi ada kesannya ini ada seperti balas dendam jadinya. Ya kan? Jadi santai aja kita. Jadi begini, kalau bicara untuk Bang Sil, ya ini kan memang sudah itu. Dan beliau juga ada mengakui dia ada slip tongue pada saat itu. Ada perdamaian. Memang ada perdamaian dan saya sudah ada bukti-bukti itu untuk perdamaian itu tersebut, ya. Dan masalahnya apakah ini karena sudah ingkrah? Ya memang sudah ingkrah, itu kenyataan dan keniscayaan yang ada gitu. Ya memang PK itu tidak mempengaruhi untuk eksekusi, itu betul yang dikatakan Bung Gafur itu. Ya tinggal, dan saya yakin juga Bung Sil ini juga orang yang taat hukum untuk itu ya. Apapun yang terjadi ya, kalau seperti tadi katakan beliau mestinya hadir ya dalam PK itu, sidang ya. PK, karena beliau sakit. Ya kita juga hormati posisi dia itu. Dan toh sudah dijadwalkan Dan minggu itu depan. dijadwalkan untuk minggu depan. Ya kita ikutilah prosedur yang terjadi dan kita juga artinya ya apa yang terjadi itu ya kita doakan beliau cepat sembuh ya kalau untuk melakukan artinya bisa menghadiri nanti pada minggu ke depan. Dan saya yakin gitu, selama saya berteman dia seorang yang berani dan taat hukum. Oke. Waktu dia di sidang itu dia tidak membawa lawyer, tidak membawa dia teman-temannya, dia hadapi untuk menghadapi itu ya dengan seksama dia juga ikuti. Nah, jadi apa yang dikatakan itu kita misalnya kembali ke Roy tadi ya dan kawan-kawannya, kita ikutilah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh penyidik, semua kita serahkan kepada penyidik. Posisi kita itu ada posisinya kita menunggu. Ya. Kan Bagaimana proses hukum juga sedang berjalan saat ya. ini. Ya memang kan ya haknya untuk para pembela itu memberikan argumen-argumen ya kepada para penyidik dan para penyidik itu mempunyai persepsi dan argumen sendiri. Ya, apapun yang diputuskan nanti kan nanti nggak puas kan ada di tahap hukum itu ya di pengadilan sebelum ada vonis itu mengajukan keberatan semacam itu kan. Pembelaan, pledoi. Sebelum Ketika di pledoi pengadilan, nanti kita pra-peradilan gitu. Oh, pra-peradilan. Pra-peradilan lebih bisa itu kan instrumen itu kan bisa digunakan oleh itu. Itu bagus lah untuk itu. Yang jelas posisi kita ya dari pihak Pak Jokowi untuk masalah hukum itu memang diserahkan oleh tim kuasa hukum. Ya, Oke. bukan dengan siapa-siapa. Kalau ada Peradi Bersatu mereka adalah saksi pelapor ya. Ya. Ya, jadi kita hormati masing-masing posisi kita dan kita berikan kepada para penyidik untuk bekerja secara profesional ya sesuai dengan undang-undang dan KUHP itu. Jadi posisi kita adalah menunggu untuk itu dan kita berharap semua permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan di jalur pengadilan dengan baik ya dengan terhormat itu. Baik.
Sylvester Matutina tidak dieksekusi-eksekusi. Nah, ini jadi pertanyaan besar ke masyarakat ya. Yang jelas seperti itu mempertanyakan. Harusnya kejaksaan ini memberitahu kepada masyarakat apa penyebabnya sehingga Sylvester ini tidak dieksekusi dari tahun 2019. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat ini tahu apa sebabnya dan memang harus bertanggung jawab kejaksaan. Terkait Anda, Bang Andi? Saya mau tambahkan sedikit boleh ya Mbak? Jadi gini, ini bukan soal persepsi. Hukum itu bukan persepsi. Hukum itu kaidah. Dan kaidah itu harus ada kepastiannya gitu. Hukum kan tujuannya 3. Pertama ada kemanfaatan, ada keadilan, dan ada kepastian. Ketika suatu perkara pidana itu sudah inkrah, kan harus ada kepastiannya. Kepastiannya apa? Langkah terakhir adalah eksekusi. Kenapa nggak dieksekusi? Kita balik lagi ke Bang Sylvester. Iya, iya. Artinya gini. Yang ingin saya katakan adalah ini yang terkait dengan Polda dan Sylvester ini bukan berarti adalah perkara berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Ini kami ingin mengatakan bahwa ada satu bentuk penegakan hukum yang diskriminatif. Di satu sisi, klien kami diperiksa dengan pasal-pasal yang sangat tidak relevan. Pasal-pasal yang nggak berurusan, yang nggak ada kaitannya dengan suatu peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Ya, banyak pasal yang kalau saya katakan ini kan pasal-pasal penyeludupan gitu. 310 dan 311 Anda bilang pasal penyeludupan. Enggak, itu benar. Kalau kita mau konsisten, ya, kita konsisten aja di pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 27A Undang-Undang ITE, tapi jangan disisipkan pasal-pasal lain. Kenapa? Karena kami mencium, ini kalau barang ini naik ke tahap berikutnya, ya, ini kan mau jadikan seperti pasal yang nanti untuk menjerat orang gitu loh. Untuk menjadi dasar dilakukan penahanan diatur di pasal 21 KUHP, yaitu ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Kalau pakai pasal 310 dan 311 KUHP dan 27A Undang-Undang ITE, itu kan ancaman pidananya kan maksimal 4 tahun. Dan kalau ancaman pidananya maksimal 4 tahun berdasarkan pasal 21 KUHP, ya nggak bisa ditahan orang seperti Sylvester. Sylvester kan nggak pernah ditahan dalam proses penyidikan sampai penuntutan. Karena kenapa? Karena pasal 311 yang dikenakan kepada saudara Sylvester itu adalah pasal yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Kalau mau konsisten di situ, penyidik Polda Metro Jaya jangan memaksakan pasal 32, pasal 35 yang ancaman pidananya ada yang 8 tahun dan ada yang 12 tahun penjara dan memaksakan masuknya pasal 160 KUHP. Kalau mau konsisten seperti kasusnya Sylvester, Pak Yusuf Kalla itu tidak pernah menggunakan pasal lain. Dia on the track, yaitu pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Tapi sekarang yang terjadi di Polda Metro Jaya kan enggak. Dan tidak ada upaya perdamaian, tidak ada kata damai. Saya mau katakan gini, perdamaian harus menjadi perdamaian secara hukum. Perdamaian itu hanya bisa dikenal dalam 2 tahap, yaitu pada tahap penyidikan dilakukan restoratif justice, nanti penyidik menghentikan LP dengan adanya restoratif justice, atau kalau dia naik tahap penuntutan, jaksa penuntut umum melakukan restoratif justice, mendamaikan secara hukum. Kalau damai hanya sekedar di luar-luar, itu bukan damai dalam konteks hukum, itu damai dalam konteks sosiologis dan kemanusiaan. Dan kalau damai seperti itu kan tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Karena kenapa? Biasanya kan dalam proses persidangan kan begitu. Terdakwa apakah dimaafkan nggak oleh saksi korban? Saksi korban bisa menyatakan, oh iya saya maafkan Pak Hakim yang mulia, tapi kan tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap dipikul oleh seseorang yang saat itu statusnya terdakwa dan hari ini statusnya terpidana. Jadi sudahlah, narasi-narasi perdamaian itu sudah tidak lagi berlaku karena perkaranya sudah inkrah. Saya mau jelasin dulu. Dan perdamaian yang dimaksud itu haruslah perdamaian dalam konteks restoratif justice. Ya, tidak dikenal perdamaian dalam model lain. Untuk menghentikan perkara itu hanya dikenal damai dalam konteks restoratif, dan restoratif itu hanya bisa dilakukan pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Kalau perkaranya udah inkrah, yang mau damai apa lagi kecuali satu. Ya, sekarang mungkin Mas Andi bisa sampaikan kepada Pak Sylvester. Kalau menggunakan perdamaian sebagai novum, sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, ya, panggil Pak Yusuf Kalla supaya dihadirkan sebagai saksi. Bisa nggak itu Pak Yusuf Kalla dihadirkan? Tapi kalau hanya berdasarkan bukti foto, omon-omon, itu nggak punya nilai hukum. Dan itu tidak masuk dalam kualifikasi. Tadi kita bicara tentang Roy, ya kan? Gitu. Ini kok fokusnya larinya ke dan kita tadi saya sudah katakan Mas Andi, persoalan Roy Suryo dan Sylvester ini menunjukkan bahwa ada penegakan hukum yang tidak adil. Makanya, kalau mau adil, kami tetap menjalani proses yang di sana. Tapi yang ini dieksekusi juga dong. Jangan ini nggak dieksekusi. Kemudian ada banyak sekali pembahasan pasal. Sudah dijadwalkan Bang Gubernur, sudah dijadwalkan Rabu depan. Kan sudah saya bilang nih, saya bisa meluruskan juga. Dan kalau saya gini, kita luruskan. Kalau Sylvester hadir nanti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami minta kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penangkapan. Bang Gofur. Ya.